Meskipun Yu Hui adalah salah satu orang terburuk yang datang kali ini. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang abadi, dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan kecepatan reaksi yang sangat cepat. Setelah mengetahui serangan gabungan oleh ketiga Murongyu, dia akan segera mundur dengan kasar. Pada saat yang sama, baju besi berwarna kuning tanah yang memancarkan aura yang kuat muncul padanya, menyelimutinya. Peri pertahanan, ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun kecepatan reaksi Yu Hui cepat, tetapi ketiga Murongyu telah lama berhati-hati. Tepat ketika dia akan mundur dengan kasar, tiga serangan kekerasan Murongyu telah menghantamnya dengan ganas. Kekuatan horor meletus seketika, langsung bertindak pada Yu Hui. Saya melihat cahaya kaki Yu Hui membumbung tinggi, dan aura mengerikan menyapu ke segala arah dengan gila-gilaan. Engah. Bahkan jika ada pelindung peri, Yu Hui terlempar dengan ganas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyemprotkan darah di tengah jalan. Bunuh! Teriak Murongyu dengan keras dan menginjak kata taktik. Tubuhnya bagaikan kilat, seperti bayangan yang menempel, dan seperti tulang yang membusuk, dia mengikuti Yu Hui, dan kemudian ribuan gajah tentara runtuh dengan keras dengan tinju mereka. Tubuh Hui. Boom! Kekuatan mengerikan yang menyerupai lautan badai meledak dengan ganas, semuanya membombardir Yu Hui, meledakkannya lagi. Dan ketika Murongyu membombardir Yu Hui, cahaya baju besi kuning tanah di tubuh Yu Hui bergetar hebat, dan cahaya yang dipancarkannya sedikit meredup. Bahkan, Yu Hui bahkan lebih ngeri melihat bahwa di bawah serangan Murongyu, baju besi harta karun di tubuhnya telah dibombardir dengan retakan kecil. Baju besi harta karun tingkat senjata peri dipukul oleh tinju Murongyu menjadi retakan kecil. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Murongyu. Pada saat yang sama, sebuah hantu muncul di atas kepala Yu Hui, sepasang cakar tajam langsung mencabik-cabik kehampaan dan menghantam kepala Yu Hui. Melihat cakar yang mengandung aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, Yu Hui tiba-tiba terkejut. Meskipun dia adalah seorang yang abadi, jika kepalanya dipatahkan, dia pasti akan mati. Selain itu, tubuh fisiknya masih jauh dari level senjata abadi. Tanpa berpikir panjang, dia langsung meninju dan membunuhnya. Ledakan. Setelah suara keras itu, Raja Xiaopeng mengeluarkan raungan panjang dan terguncang. Meskipun kekuatannya kuat, masih ada jarak antara dia dan yang abadi. Namun, meskipun begitu, Yu Hui terguncang. Pada saat yang sama, Li Su melesat dari kejauhan seperti aliran cahaya. Pada saat yang sama, pedang panjang yang mengguncang langit meletus dari tangannya dan melesat lurus ke langit, seolah membelah langit menjadi dua, mengandung aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, dan menebas ke arah Yu Hui dengan cepat. Yu Hui sangat marah, membalikkan tangannya yang besar, sebuah pedang peri muncul di tangannya, dan kemudian menebas cahaya pedang yang mengerikan untuk meledakkan cahaya pedang yang datang. Tertawa, dua cahaya pedang yang mengerikan bertabrakan di udara dan kemudian menghilang dalam sekejap. Dewa Kegelapan Iblis Prajna, teriak Murongyu dengan keras dan menampilkan bentuk terkuat dari naga gajah Prajna Gong. Hantu para dewa dan iblis berdiri dengan bangga di dunia, mereka melihat raungan yang tak terlihat dan melancarkan pukulan pada saat yang sama. Dua kekuatan yang mengerikan itu meledakkan siang Yu Hui seperti kilat. Di tengah jalan, kedua kekuatan itu memadat menjadi kekuatan yang lebih mengerikan, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, merobek langit dan bumi, dan membunuh siang Yu Hui. Wajah Yu Hui berubah drastis, tubuhnya bergetar, dan dia mundur dengan keras. Pada saat yang sama, cahaya di tubuhnya berkedip, dan pedang peri di tangannya membelah cahaya pedang yang kuat dan tak tertandingi, meledakkan kekuatan yang meledak ke arah hantu para dewa dan iblis. Ledakan. Kekuatan para dewa dan iblis sangat ganas, membunuh sepanjang jalan, apakah itu kekosongan atau ilmu pedang yang telah ditebas Yu Hui olehnya, mereka diterbangkan olehnya, membuat mereka rentan. Ledakan. Akhirnya, serangan hantu-hantu menghancurkan segalanya dan membombardir Yu Hui. Pada saat ini, cahaya kuning tanah Yu Hui melonjak. Kemudian ada bunyi klik, dan cahaya kaki menghilang seketika. Dan baju besi harta karun di tubuh Yu Hui langsung hancur. Harta karun tingkat senjata abadi hancur. Meskipun senjata peri hancur berkeping-keping, itu juga memblokir sebagian besar serangan para dewa dan iblis. Pada akhirnya, hanya sebagian kecil dari serangan itu yang jatuh pada Yu Hui.
Namun, bahkan sebagian kecil dari serangan itu menjatuhkannya ke udara lagi, memuntahkan darah. Bahkan beberapa tulang di tubuh Yu Hui hancur. Sebuah tombak hitam menghantam dari kehampaan, dan menusuk bahu Yu Hui dengan kecepatan kilat. Yu Hui menjerit, dan menebas melewati Murong Yu yang muncul dengan pedang backhand dengan tangannya yang lain. Murong Yu mencibir, menggoyangkan tangannya yang besar, dan tombak itu tiba-tiba meledak dengan aura mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Dengan suara, bang, awan kabut darah dengan keras meledak ke dalam kehampaan. Diiringi teriakan Yu Hui, bahu kirinya sudah patah. Makan pedangku. Auzu.com Li Su menyerbu ke depan, menebas dengan pedangnya dan menyapu pasukan, mencoba menebas Yu Hui di tengah. Pada saat yang sama, Raja Xiaopeng, yang telah menunjukkan ketulusannya, juga menyerbu ke depan, dan sepasang cakar yang dapat mencengkeram artefak surgawi menghantam kepala Yu Hui. Kalian semua akan mati. Yu Hui sangat marah, dan pedang panjang di tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menyapu, dan aura pembunuh yang mengerikan benar-benar menyelimuti ketiga Murong Yu. Hidup dan mati, kibarkan Panji, roh suci. Murong Yu mencibir, dan Panji yang dikibarkan langsung dikorbankan olehnya. Tiba-tiba, energi iblis yang mengepul dikendalikan oleh Murong Yu dan menyelimuti seluruh tubuh Yu Hui. Pada saat ini, Yu Hui tiba-tiba merasakan bahwa satu tangan besar memasuki ruang jiwanya, tidak hanya menarik jiwanya sendiri, tetapi juga ingin menarik jiwa itu keluar dari tubuhnya. Apa? Yu Hui menjerit-menjerit, dan gerakan di tangannya tidak dapat membantu berubah. Pada saat yang sama, Murong Yu menembakkan pedang peri yang ditebas Yu Hui. Kekuatan besar itu langsung mengirim senjata peri itu ke Zhen Fei. Dan Murong Yu juga terkejut oleh kekuatan yang mengerikan ini, berulang kali menginjak-injak kehampaan, dan mundur. Mati, mati aku. Hampir pada saat yang sama, Li Su dan Xiao Pengwang berteriak dengan marah, dan pedang serta cakar menebas Yu Hui pada saat yang hampir bersamaan. Engah, engah. Pedang panjang itu menebas melewati pinggang Yu Hui, dan langsung memotong Yu Hui menjadi dua. Pada saat yang sama, cakar tajam Raja Xiaopeng juga mencengkeram kepala Yu Hui dengan keras, dan langsung menghancurkan kepala Yu Hui. Kepalanya tergores, dan seluruh orang itu terpotong di tengah. Seorang abadi, eksistensi tingkat abadi surgawi jatuh. Di kejauhan, 10 atau lebih abadi yang tersisa masih marah. Ketika mereka masih membuat marah si eksekutor yang tidak tahu malu, mereka menemukan bahwa Yu Hui telah terbunuh dalam sekejap mata. Para biksu yang menjadi penonton di dekatnya bahkan lebih terpesona. Mereka hanya melihat kekuatan yang mengamuk di kehampaan, dan cahaya ilahi terus-menerus meletus, menghancurkan dan memusnahkan lautan kehampaan. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Murong Yu dan yang lainnya melakukannya. Mereka hanya melihat bahwa kekuatan dan cahaya ilahi berangsur-angsur menghilang setelah beberapa saat. Ketika mereka melihat Murong Yu dan yang lainnya, mereka menemukan bahwa Yu Hui, yang awalnya abadi dan kuat, telah tergores dan terpotong menjadi dua bagian. Apakah seorang abadi baru saja terbunuh oleh pemboman? Kerumunan itu tercengang dan masih tidak menanggapi. Namun, mereka segera bereaksi. Setelah bereaksi, ada ledakan sorak-sorai. Ini adalah abadi keempat yang mati di alam kultivasi. Satu orang ditembak mati di dekat Seng Sendai. Li Su membunuh satu orang, dan Murong Yu membunuh satu orang. Dan sekarang, mereka bertiga bergabung untuk membunuh Yu Hui lagi. Para makhluk abadi ini belum melakukan apapun, dan 4 makhluk abadi telah terbunuh. Mereka yang dihukum hanya akan membunuh, itu karena yang dihukum sangat kuat. Namun, 3 orang dibunuh oleh 3 biksu yang bukan makhluk abadi. Ini membuat mereka merasa malu dan marah. Namun di bawah ketakutan para algojo, mereka hanya berani marah dan tidak berani melakukan apapun. Kalau tidak, jika mereka belum melakukan apapun, mereka mungkin telah dibunuh oleh algojo. Di kehampaan, Murong Yu, Li Su dan Xiao Pengwang berdiri dengan bangga di langit, sementara Yu Hui yang terbunuh juga melayang di tanah di bawah kendali Murong Yu. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu mengambil cincin penyimpanan Yu Hui. Melihat tubuh Yu Hui, Murong Yu awalnya ingin membawanya langsung ke dunia Hetu Luoshu, melahapnya dengan anjing neraka, dan memperkuat kekuatannya. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengembalikan tubuh itu kepada para dewa. Kalau tidak, begitu dia mengambil tubuh dewa itu,
dikhawatirkan para dewa itu akan bertindak nekat, dan akibatnya akan membawa malapetaka. Aku membunuh seorang dewa. Aku juga membunuh seorang dewa. Melihat sepasang cakarnya yang tajam, Raja Xiaopeng merasa bersemangat. Meskipun membunuh Yu Hui kali ini adalah kekuatan mereka bertiga, dia juga memiliki andil dalam membunuh Yu Hui. Itu adalah seorang dewa, orang biasa tidak akan hormat ketika mereka melihat seorang dewa, dan mereka bahkan tidak berani menghirup atmosfernya. Tetapi para dewa yang menyendiri itu dibunuh olehnya sendiri. Siapa lagi yang akan begitu bersemangat? Bahkan ketika Murong Yu membunuh sang dewa untuk pertama kalinya, dia sangat bersemangat. Namun, ini jelas bukan pertama kalinya hal semacam ini dilakukan, dan Murong Yu dan Li Su tampak sangat tenang saat ini. Pergilah, mari kita kembali ke Sekte Suci untuk membagi rampasan. Murong Yu menatap Li Su dan Raja Xiaopeng dan berkata sambil tersenyum. Wang, aku akan memakan peri itu. Pada saat ini, suara anjing neraka datang dari jauh. Binatang buas, beranikah kau? Setelah mendengar kata-kata anjing neraka, para abadi yang terbang menuju Murong Yu hampir terhuyung dan hampir jatuh ke laut di bawah. Melihat mata pembunuh itu, anjing neraka itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala anjing besar itu. Wang, kalian, mengapa kalian tidak berani tenguk? Murong Yu, bawakan aku mayatnya, aku terlalu malas. Tergerak. Orang ini jelas takut, dan dia masih berani. Mendengar kata-kata anjing neraka, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan tawa diam-diam. Apa enaknya mayat peri? Murong Yu menatap tajam ke arah anjing hitam besar itu, lalu melangkah keluar dan hendak pergi. Murong Yu, kami bersumpah untuk tidak berselisih denganmu dalam masalah ini. Suara kepala abadi terdengar, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Melihat ke arah Murong Yu, banyak makhluk abadi yang ingin menamparnya sampai mati. Namun, mereka tidak berani melakukannya. Meskipun mereka menembak mati Murong Yu dan hukumannya sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka, bagaimana dengan setelahnya? Dengan kekuatan hukuman itu, mereka bertiga pasti akan mati. Orang-orang ini begitu tidak tahu malu sehingga mereka bertiga bergabung untuk menyerang Yu Hui dan mengejutkan Yu Hui. Bahkan Yu Hui terbunuh bahkan sebelum sempat melakukan metode rahasia. Ketidaktahuan Murong Yu dan yang lainnya, serta kematian Yu Hui membuat banyak makhluk abadi marah. Di sisi lain, mereka tertekan. Karena sebelumnya, mereka memberi Yu Hui banyak artefak dan pembuluh darah abadi. Pada saat ini, mereka kehilangan uang. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini, tetapi suatu hari aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kepala makhluk abadi berkata dengan penuh pembunuhan di dalam hatinya. Aku mendapatkannya dari kami, dan kamu akan mengembalikannya 100 kali lipat di masa depan. Kerumunan itu berpikir dengan marah. Ayo pergi. Setelah mengambil tubuh Yu Hui, kepala makhluk abadi itu berteriak dingin, berbalik dan pergi. Dia takut menghadapi Murong Yu, dia tidak bisa tidak membunuh seseorang. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa membunuh Murong Yu. Melihat para dewa pergi dengan lesu, Murong Yu merasa sedikit mendesah. Inilah manfaat memiliki pendukung. Karena hukuman, orang-orang ini membenci Murong Yu, tetapi mereka tidak berani menghadapi lawan Murong Yu di bawah hidungnya. Tetapi bahkan jika Murong Yu membunuh orang-orang mereka, dia tidak berani melakukan apapun. Jika bukan karena latar belakang Murong Yu sebagai seorang penghukum, apalagi membunuh yang abadi. Saya khawatir orang yang dipromosikan ke Sendai muncul di alam kultivasi pada saat itu. Setelah mengetahui identitasnya, dia akan menjadi orang pertama yang menemukannya. Mungkin Murong Yu telah terbunuh. Pohon itu bagus untuk menikmati dinginnya, sepertinya saya benar-benar menemukan pohon besar. Namun, saya juga ingin menjadi pohon besar, sehingga orang-orang dari Sekte Suci saya memiliki pendukung. Selama saya di sini, tidak ada seorang pun di dunia yang berani menyentuh orang-orang dari Sekte Suci. Murong Yu menghela nafas dan membuat tekad seperti itu. Dewa abadi itu bubar, dan para biksu yang mengawasi juga perlahan bubar. Meskipun kebanyakan orang tidak dapat melihat bagaimana Murong Yu dan yang lainnya melakukannya, bagaimanapun juga, melihat dewa abadi mati di tangan mereka adalah hal yang pantas. Tentu saja, Murong Yu dan yang lainnya langsung pergi ke Sekte Saint Chaos. Di atas kuil, semua orang berkumpul bersama. Setelah melirik kerumunan, dia melihat Raja Xiaopeng.
Murong Yu menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, kali ini aku telah memperoleh banyak hal. Ada 8 artefak peri dan 4 urat abadi. Ada juga beberapa ramuan. Lihat bagaimana barang rampasan ini didistribusikan. Aku tidak perlu banyak usaha, cukup dengan memberiku senjata peri. Wang Xiaopeng berkata dengan enteng. Meskipun kali ini dia juga terlibat dalam pembunuhan makhluk abadi, dia tetap tidak melupakan identitasnya sebagai tunggangan Murong Yu. Sebagai tunggangan Murong Yu, dia seharusnya tidak menginginkan apapun. Namun, sebelumnya Murong Yu berkata, jika dia tidak menginginkan apapun, dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, Raja Xiaopeng memilih seorang peri. Karena Xianmei berguna untukmu, maka aku menginginkannya. Mengenai senjata abadi, berikan aku pedang peri. Li Su, sebagai murid utama lembah Yingxian, seharusnya memikirkan Yingxiangmu. Namun, kali ini membunuh Yu Hui adalah rencana Murong Yu. Yang terpenting adalah bahwa Murong Yu mengundang petugas hukuman untuk duduk. Jika tidak ada eksekutor yang duduk di kota, mereka tidak akan dapat membunuh Yu Hui sama sekali. Bagaimanapun, selama mereka bertiga berkerumun, para makhluk abadi yang tersisa akan menyerang mereka. Oleh karena itu, Murong Yu berkontribusi paling besar dalam membunuh makhluk abadi kali ini. Murong Yu merenung sejenak, dan akhirnya memberikan Li Su sebuah urat nadi peri dan 2 artefak peri. 3 artefak peri diberikan kepada Raja Xiaopeng. Mempertimbangkan Sekte Suci, Murong Yu juga meninggalkan 3 artefak abadi sebagai harta karun Sekte Suci. 3 urat nadi abadi cukup untuk meningkatkan kekuatan sebagian besar kultivator Sekte Suci menjadi setengah abadi, 1 langkah abadi, atau bahkan setengah langkah abadi. Murong Yu cukup senang. Segera, dia melihat kekerumunan, dan kemudian membagikan beberapa pil di cincin penyimpanan Yu Hui. Pil-pil ini sangat umum, hanya beberapa pil roh abadi dan beberapa pil penyembuhan biasa. Meskipun pil roh surgawi ini dapat memulihkan aura surgawi, mereka tidak berpengaruh pada transformasi tubuh surgawi Anda. Mari kita tunggu sampai Anda naik sebelum menggunakannya. Melihat orang-orang yang mendapatkan pil itu ingin mencoba, Murong Yu memperingatkan seperti ini. Orang-orang ini benar-benar ingin menggunakan energi spiritual pil peri untuk mengubah tubuh peri, yang sama sekali tidak mungkin. Mereka bukan ramuan yang naik. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba putus asa. Semuanya, meskipun panen hari ini tidak banyak, itu sangat baik untukku, Sekte Suciku, dan kalian. Aku dapat menjamin bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi kalian untuk bangkit. Mendengar ini, semua orang tidak merasakan apa-apa. Auzu.com. Ketika mereka mencapai level mereka, mereka memahami kondisi fisik mereka dengan sangat baik. Terutama alam abadi setengah langkah, hal yang lebih baik untuk dikatakan adalah bahwa alam abadi setengah langkah dapat naik dalam sehari setelah hanya setengah langkah. Namun, sebagian besar orang terjebak dalam langkah terakhir ini dan tidak dapat naik. Beberapa orang bahkan merasa bahwa ketika mereka mencapai keadaan ini, tubuh fisik mereka berhenti bertransformasi. Bahkan jika bertahun-tahun manusia telah berlalu, tubuh mereka masih setengah langkah abadi. Gerbang abadi yang dibuka oleh Raja Kera kecil dan yang lainnya tidaklah kecil, dan kualifikasi mereka tidak buruk, tetapi mereka masih merasakan kemajuan lambat dari tubuh fisik mereka yang berubah menjadi tubuh abadi. Pada kecepatan hari ini, akan butuh ribuan tahun untuk naik paling cepat. Kecuali ada ramuan kenaikan, dan masih ada sejumlah besar ramuan kenaikan, hanya dengan cara ini mereka dapat naik secepat mungkin. Melihat reaksi semua orang, Murong Yu hanya tersenyum. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak tahu bahwa dia dapat memurnikan pil abadi dalam jumlah besar, tetapi dia masih berkata, sebentar lagi sebulan, dan setengah tahun kemudian, kalian akan tahu apa yang kukatakan itu benar. Saat berbicara, sosok Murong Yu berkedip dan menghilang. Tetapi semua orang hanya menggelengkan kepala, bubar, dan terus berlatih di Sekte Suci. Hanya Li Su yang meninggalkan Sekte Suci dengan tergesa-gesa dan kembali ke lembah Yingxian. Dia akhirnya mendapatkan urat abadi dan harus menekannya di luar lembah Yingxian. Li Su, apakah kau benar-benar ingin menekan urat abadi di lembah ini? Di lembah Yingxian, banyak dewa tua di lembah Yingxian muncul di dekat Li Su, dan semuanya menatap Li Su dengan penuh semangat. Li Su, kau kuat. Jika kau langsung menyerap vena abadi,
kau dapat meningkat dengan cepat. Li Su menggelengkan kepalanya, matanya perlahan menyapu wajah semua orang, lalu berkata, penyerapan langsung urat abadi memang dapat membuatku naik secepat mungkin. Namun, bagaimanapun juga, hanya ada satu urat abadi. Jika aku menyerapnya, maka urat abadi itu akan hilang. Hanya aku yang diuntungkan. Namun, jika kau menekannya di sekte, maka meskipun efeknya tidak begitu jelas. Tetapi para murid dari seluruh sekte kitalah yang akan diuntungkan. Dalam jangka panjang, sekte kita akan memiliki orang-orang yang lebih kuat dan lebih banyak yang melambung. Kuat. Hanya ada satu kesempatan, jadi kita harus memilih cara ini. Li Su berkata dengan tegas. Bukannya dia tidak ingin menyerap urat abadi ini sendiri, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Apa yang dikatakan Li Su masuk akal, dan itu menguntungkan sekte tanpa ada kerugian. Baiklah, penguasa lembah dan banyak tetua lembah Yingxian akhirnya memutuskan untuk menekan urat nadi abadi. Pada saat yang sama, mereka juga semakin menyukai Li Su. Jika bukan karena fakta bahwa Li Su akan naik dan tidak setuju dengannya, penguasa lembah-lembah Yingxian benar-benar ingin segera membiarkan Li Su menjadi pemilik lembah Yingxian. Akhirnya, Li Su dan banyak orang kuat di lembah Yingxian menekan urat nadi abadi ini di lembah Yingxian. Saat pembuluh darah abadi ditekan, lembah Yingxian menjadi sekte kedua dengan pembuluh darah abadi di dunia kultivasi. Berita itu menyebar, dan dunia kultivasi berguncang lagi. Dan ada banyak orang di sini yang ingin bergabung dengan lembah Yingxian. Namun, ketika mereka tiba di lembah Yingxian, mereka menemukan bahwa lembah Yingxian telah mempelajari hal yang sama dari sekte kekacauan primordial, dan perekrutan murid lebih ketat dari sebelumnya. Bagaimanapun, lembah abadi yang tersembunyi sudah memiliki pembuluh darah abadi, dan seiring berjalannya waktu, pembangkit tenaga mereka pasti akan meningkat. Pada saat ini, mereka secara alami merekrut murid dengan karakter yang lebih baik. Di sisi lain, setelah Murong Yu memasuki Hetu Luoshu, dia menemukan Hetu Luoshu. Hetu, ramuan obat mujarab yang meningkat telah dianalisis, kan? Berapa banyak ramuan obat mujarab yang meningkat yang dapat disempurnakan dari 3 pembuluh darah abadi? Saat dia melihat Hetu, Murong Yu cemas dan bertanya dengan sedikit kegembiraan. Dengan kekuatan kuali yin dan yang, hanya pil kenaikan ramuan kecil yang telah dianalisis. Apakah Anda yakin ingin memurnikan ketiga pembuluh darah abadi kelas 1 untuk memurnikan pil ramuan? Jangan tinggalkan cadangan. Petik 2. Tidak, saya pikir jika pembuluh darah abadi hilang, saya dapat memilikinya lagi. Tetapi begitu saya naik dan meninggalkan alam kultivasi, tidak seorang pun di sekte suci akan dapat memurnikan pil kenaikan abadi. Jadi gunakan kesempatan ini untuk memurnikan lebih banyak pil kenaikan abadi. Simpan dalam seni bela diri untuk digunakan nanti. Bahkan jika itu hanya pembuluh darah abadi kelas 1, aura abadi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Bahkan pembuluh darah abadi kelas tunggal yang memurnikan pil kenaikan dapat menumpuk semua murid dari beberapa sekte suci ke alam keabadian. Murong Yu sangat gembira, jika memang begitu, maka pertumbuhan Shengzong sudah dekat. Selama kelompok pertama dari pembangkit tenaga listrik teratas dari Sekte Sein dikembangkan, mengandalkan latar belakang Sekte Sein hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Kemudian, meskipun Murong Yu segera naik ke dunia abadi, dia merasa tenang. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Murong Yu menyerahkan 3 urat abadi kepada Hetu. Hetu mengambil urat abadi dan mengoperasikan kuali Qian Kun Yin yang untuk mulai memurnikan pil abadi. Alhasil, pemandangan serupa muncul di depan mata Murong Yu lagi. Kuali Yin dan Yang, yang setinggi gunung, umumnya menyerap urat abadi, sementara di satu sisi terus-menerus menyemburkan sungai pil obat seperti sungai yang deras. Ya, ramuan kebangkitan yang meletus dari Qian Kun Yin Yang Ding bagaikan semburan air yang sangat besar. Melihat kualitas pil-pil peningkat ramuan ini yang lebih baik daripada yang sebelumnya diperoleh dari Sekte Yuansu, dia tidak tahu berapa kali pil peningkat ramuan itu, Murong Yu hanya tersenyum. Melihat Universe Yin Yang Ding yang terus-menerus memuntahkan pil abadi, Murong Yu masih tidak dapat mengerti mengapa Universe Yin Yang Ding ini begitu ajaib. Ia tidak hanya mampu menganalisis ramuan untuk memulihkan pil, tetapi juga tidak dapat menggunakan semua jenis spiritual. Aura abadi yang terkandung dalam setiap pembuluh darah abadi kelas 1 sangat mengerikan,
bahkan jika itu adalah kuali yin dan yang semesta, mustahil untuk memurnikan semuanya menjadi ramuan pendakian. Ketika ramuan obat mujarab disempurnakan menjadi jumlah tertentu, Murong Yu mengemas beberapa ramuan obat mujarab dan meninggalkan Hetu Luoshu. Sekte Saint Chaos, di atas kuil. Murong Yu sedang duduk di kursi Holy Lord dengan pedang emas. Selain itu, Saint tingkat tinggi seperti Zhang Ao, Yang Men, Duan Muking, Del, semuanya muncul di sini. Bahkan Li Ling ditangkap oleh Murong Yu. Bahkan Murong Yu mengundang Qiang, tetua agung dari Kamar Dagang Gurita, yang merupakan tamu di Shengzong, serta Hutong, Raja Singa Kecil dan Raja Kera Kecil. Sekelompok puluhan orang berdiri di aula, menatap Murong Yu dalam diam. Karena aku tidak tahu apa artinya bagi Murong Yu untuk mengundang mereka dengan keriuhan yang begitu besar, hanya berdiri diam di aula. Mungkinkah sesuatu terjadi? Para pejabat senior Shengzong menatap Murong Yu tanpa bersuara, mengatakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Apakah para dewa itu diam-diam datang untuk membalas? Atau apakah beberapa sekte lain bersatu untuk menghancurkan sekte suci? Hati semua orang terasa berat, dan mereka semua berpikir demikian. Namun, jika Murong Yu memberitahu Murong Yu bahwa mereka berpikir demikian, saya khawatir mereka akan tercengang. Dia memanggil orang banyak untuk datang, tentu saja, sesuatu terjadi, dan itu adalah peristiwa besar. Namun, bukan karena sekte suci menghadapi krisis apapun, tetapi sekte suci akan bangkit mulai hari ini. Karena, di sini dia akan mengumumkan keberhasilan pemurnian ramuan kenaikan, dan berencana untuk membiarkan mereka mengambil ramuan kenaikan. Kecuali Tetua Agung Qiang dan yang lainnya, kalian semua adalah anggota tingkat tinggi dari sekte suci saya. Murong Yu melirik mereka, dan melanjutkan, sekte suci kami didirikan belum lama ini. Meskipun kami memiliki fondasi yang dalam, saya yang bertanggung jawab, secara samar-samar menjadi sekolah paling kuat di dunia kultivasi. Namun, semua orang tahu bahwa tidak ada master tingkat atas selain Sekte Sein kecuali aku. Ini adalah situasi yang tidak dapat dihindari bagi Sekte Sein yang baru didirikan. Sekarang Sekte Sein kita berkembang pesat. Namun, mungkin kalian semua khawatir dalam hati. Jika aku naik, apa yang akan dilakukan Sekte Sein? Apakah sekte lain di dunia kultivasi akan mengakomodasi Sekte Sein kita? Ketika Murong Yu mengatakan ini, semua tetua Shengzong mengangguk. Mereka semua dapat melihatnya dengan jelas, dan mereka juga tahu ekspresi muram yang akan dihadapi Shengzong. Tuan Suci, apakah Anda akan segera naik? Duan Muking menatap Murong Yu dan bertanya dengan sedikit khawatir. Murong Yu akan bangkit, yang awalnya merupakan peristiwa yang membahagiakan. Namun, itu mungkin bukan hal yang baik bagi Sekte Suci. Jika memungkinkan, mereka semua berharap agar Murong Yu tidak dapat bangkit untuk sementara waktu. Sebab, begitu Murong Yu meninggalkan dunia kultivasi, masih menjadi pertanyaan apakah aliran lain di dunia kultivasi dapat menoleransi Sekte Suci. Meskipun Sekte Suci dilindungi oleh Great Immortal Array, apakah mereka hanya dapat bersembunyi di Sekte Suci? Kenaikanku tidak dapat dihindari, dan itu tidak lama lagi, kata Murong Yu ringan. Mendengar ini, hati para orang suci tingkat tinggi ini tiba-tiba tenggelam. Ini jelas bukan hal yang baik. Murong Yu memanggil mereka hari ini, kemungkinan besar karena kejadian ini. Semua orang berpikir demikian, dan hati mereka semakin tenggelam. Melihat orang-orang yang terdiam, Murong Yu tersenyum tipis, dan berkata, Sekte Suci dibangun olehku. Aku tidak akan pernah duduk diam. Bahkan jika aku bangkit, aku harus memastikan bahwa tidak seorang pun dapat menggoyahkan Sekte Suci. Setelah melirik kerumunan, Murong Yu membalikkan tangannya, dan sesaat pil seukuran telur merpati muncul di tangannya dengan lingkaran cahaya samar. Ramuan kebangkitan. Tetua Qi yang tentu saja telah melihat ramuan kebangkitan. Namun, apa yang bisa dilakukan ramuan kebangkitan belaka? Naikkan ramuan itu. Mendengar ini, mata orang-orang Shengzong tiba-tiba bersinar terang. Mereka memikirkan pil kelahiran kembali tak terbatas milik Murong Yu. Mungkin pil ramuan kebangkitan akan sama dengan pil kelahiran kembali, dan itu tidak akan ada habisnya. Saya yakin semua orang telah mendengar tentang peran ramuan kebangkitan, dan saya tidak akan mengatakannya. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa mulai hari ini, Sekte Suci kita akan menjadi sekte paling kuat di dunia kultivasi, tidak ada seorang pun
Bahkan tanpa saya duduk di Sekte Suci juga akan menjadi sekolah pertama, selalu yang pertama. Sambil berbicara, puluhan botol giok tiba-tiba muncul di samping Murong Yu. Setelah botol giok ini muncul, Murong Yu mengendalikannya dan terbang di depan semua orang di aula. Botol giok itu berisi 100 liter ramuan. Dengan kualifikasimu, itu seharusnya cukup untuk mengangkatmu ke setengah langkah abadi, dan bahkan mengubah semua tubuh fisikmu menjadi abadi. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Semua orang terkejut, dan dengan cepat mengambil botol giok di depan mereka, membuka tutupnya dan melihat ke dalam. Benar saja, 100 pil ramuan seperti ramuan obat mujarab di tangan Murong Yu ditumpuk rapi di dalamnya. Auzu.com, itu benar-benar ramuan untuk bangkit. Tetua Agung Qi yang berkata dengan ngeri. Pil ramuan obat mujarab ini jauh lebih penuh dan lebih bulat daripada yang terlihat di pelelangan hari itu, dan kualitasnya tidak diketahui berapa kali lebih tinggi. Satu pil bisa bernilai beberapa pil. Ramuan peningkatan kualitas seperti itu mengejutkan Tetua Qiyang, tetapi yang paling mengejutkannya adalah mengapa Murong Yu memiliki begitu banyak ramuan peningkatan. Setiap botol berisi 100 pil, dan ada hampir ratusan orang di sini, yang berarti bahwa Murong Yu mengirimkan 10.000 ramuan peningkatan dengan lambaian tangannya. Dan ini jelas bukan semua milik Murong Yu. Murong Yu pasti memiliki lebih banyak pil peningkatan di tangannya, jika tidak, dia tidak akan dapat membagikan semua pil di tangannya. Haha, ini benar-benar ramuan peningkatan, aku tidak sopan. Raja Kera kecil tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ramuan peningkatan di dalam botol giok, lalu dia tersenyum dan langsung meminumnya. Pada saat yang sama, Raja Singa kecil tertawa keras, tanpa basa-basi. Meskipun Hutong tidak sejujur mereka, dia mengambilnya setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya. Karena Murong Yu sangat murah hati, mereka tentu saja tidak munafik. Terlebih lagi, godaan ramuan kebangkitan terlalu besar, bahkan lebih efektif daripada roh peri dari urat abadi untuk mengubah tubuh abadi. Bagaimanapun, ki roh abadi yang dilepaskan oleh urat abadi tidak terlalu murni, dan juga mengandung banyak kotoran. Terlebih lagi, bahkan setelah menyerap ke dalam aura peri, ia masih perlu berubah menjadi kekuatannya sendiri, dan kemudian menempa tubuhnya. Adapun ramuan kebangkitan, ia bekerja langsung pada tubuh fisik dan langsung mengubahnya. Ada kesenjangan besar antara efek keduanya. 100 butir sudah cukup untuk mengubah kalian semua menjadi abadi. Namun, jangan terlalu radikal dalam segala hal. Semuanya harus secara siklus dan bertahap, dan kalian harus menguasainya. Tentu saja, jika ini tidak cukup, aku masih memilikinya. Selama kalian berbicara, berapa banyak? Sebanyak yang kalian inginkan, kata Murong Yu dengan keras. Namun, semua orang tidak berpikir bahwa kata-kata Murong Yu hanyalah kata-kata sombong. Dengan kepribadiannya yang mengatakan itu, bahkan jika benar-benar mustahil untuk memiliki sebanyak mungkin, mereka masih percaya bahwa ada sejumlah besar ramuan kebangkitan. Raja Singa Kecil, Hutong. Ketika aku berada di Sengxiantai hari itu, Wang An dan Raja Kelelawar Biru menembaki aku. Raja Singa Emas dan Raja Ekor Sembilan pernah membantuku. 2 botol pil Sengxian ini adalah ucapan terima kasihku kepada mereka. Terima kasih atas bantuan mereka saat itu. Murong Yu melambaikan tangannya yang besar, dan 2 botol pil kenaikan terbang ke arah Raja Singa Kecil. Keduanya juga menyambut, dan langsung mengumpulkan ramuan kebangkitan. Penatua Qiyang, ketika aku dikejar dan dibunuh oleh dunia, ketika seluruh dunia adalah musuh, ketika aku dikejar oleh dunia sebagai rumah harta karun bergerak, bukan saja kau tidak membunuh hatiku, tetapi sebaliknya, kau memberiku banyak bantuan. 2 botol ramuan liter ini akan menjadi ucapan terima kasihku. Tetua Agung Qi yang menerima 2 botol ramuan kebangkitan, tetapi dia banyak mendesah dalam hatinya. Ternyata dia baru saja melihat potensi tak terbatas Murong Yu dan membantunya beberapa kali dengan mentalitas membantunya jika dia bisa. Hanya saja saya tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak pekerjaan kecil, tetapi sebagai gantinya 3 botol ramuan kebangkitan hari ini, 300 ramuan kebangkitan. Awalnya, Tetua Agung Qi yang merasa bahwa peluangnya untuk naik pangkat dalam kehidupan ini sangat tipis, dan dia bahkan mungkin tidak dapat naik pangkat seperti biksu lainnya. Tetapi sekarang karena ada begitu banyak ramuan kebangkitan, dia pasti dapat naik pangkat.
Selain dia, ramuan kebangkitan ini juga dapat menciptakan beberapa makhluk abadi di kamar dagang ke-8. Raja Xiaopeng, meskipun ada celah antara aku dan ayahmu, karena kamu telah setuju untuk mengikutiku, tentu saja aku tidak akan saling memihak. Berikan sebotol ramuan kebangkitan ini kepada Raja Dapeng, dia dapat menggunakannya. Raja Xiaopeng menerima ramuan kebangkitan, tetapi dia sangat berterima kasih. Dalam kapasitasnya, dia awalnya adalah orang yang dikalahkan oleh Mu Rongyu, dan mengikuti Mu Rongyu hanyalah memenuhi taruhan di antara mereka. Awalnya, dia tidak dapat memperoleh manfaat ini. Bahkan jika Mu Rongyu tidak memberikannya kepadanya, dia tidak akan mengeluh. Namun, Mu Rongyu memberinya 2 botol ramuan peningkatan agar ayahnya juga dapat naik. Bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih atas kebaikan seperti itu? Melihat ramuan Mu Rongyu Seng dikirim botol demi botol, Raja Kera kecil hanya menonton dengan penuh semangat, tetapi ada beberapa keluhan di hatinya bahwa Raja Kera besar tidak pergi ke dunia abadi terlambat. Melihat ekspresi pandangan Raja Kera kecil, Mu Rongyu merasa geli di dalam hatinya, dan melemparkan sebotol pil peningkatan ramuan. Sebotol pil peningkatan ramuan ini untukmu saat kamu baik-baik saja. Raja Kera kecil langsung sangat gembira, dan dia segera menundukkan pil peningkatan abadi, dan berkata dengan wajah meneteskan air liur, apakah masih ada lagi? Beri aku 180 botol. Aku akan memakannya untuk 3 kali makan sehari. Keluar. Mu Rongyu tidak berbicara, tetapi Raja Singa kecil yang berdiri di sampingnya menendangnya keluar. Tuan Suci, Paman, mereka semua memilikinya, bagaimana dengan ayahku dan mereka? Ayah, Ibu, kakek, aku ingin 3 botol. Liling menatap Mu Rongyu dan berkata sambil menyeringai. Jangan khawatir, ayahmu Li Feng adalah saudaraku, dan aku tidak bisa hidup tanpanya. Namun, jika kekuatan mereka belum mencapai tahap transformasi, itu tidak berguna bagi mereka, dan mudah untuk didambakan. Baiklah, Liling tersenyum, dia tentu saja tidak akan menganggap Mu Rongyu pelit. Baiklah, kamu memiliki ramuan untuk bangkit, kurasa kamu tidak bisa menunggu, ayo pergi sekarang. Zhang Hao, Yang Men, kamu panggil aku 100.000 anggota Chaos asli, aku ingin meningkatkan kekuatan mereka. Meningkatkan kekuatan 100.000 anggota Chaos. Mereka semua adalah biksu di tahap transformasi, dan untuk meningkatkan kekuatan mereka, bukankah itu berarti bahwa Mu Rongyu memiliki setidaknya beberapa ratus ribu ramuan peningkatan di tangannya? Bahkan lebih. Dengan begitu banyak pil peningkat kekuatan, Mu Rongyu tidak bertindak diam-diam, tetapi hanya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Masalah ini takut akan menyebar di dunia kultivasi segera. Apakah dia tidak takut menyebabkan pengepungan dunia kultivasi? Sebenarnya, Mu Rongyu benar-benar tidak takut, bahkan jika dia sendirian, dia akan membunuh orang sebanyak yang mereka datangi. Dan sekarang ada pil peningkat kekuatan, saya percaya bahwa kekuatan sekte primordial akan segera meningkat. Pada saat itu, sekte Sein akan memiliki 100.000 abadi langka atau bahkan setengah langka abadi. Apa konsep ini? Bukan saja Mu Rongyu tidak takut, sebaliknya, dia juga berharap seseorang akan datang dan meminta masalah, dan dia akan memiliki alasan untuk menghancurkan sekolah mereka. Yang disebut kejahatan membawa jika Mu Rongyu tidak kuat saat ini, dia secara alami tidak akan mengekspos dirinya pada ramuan peningkatan dengan kemeriahan yang begitu besar. Sejumlah kecil pil peningkat kekuatan muncul, dan para kultivator di dunia kultivasi mungkin masih tidak tergerak. Namun, jika ada banyak ramuan peningkatan, orang-orang di dunia kultivasi pasti akan menginginkannya. Bagaimanapun, sejumlah besar ramuan peningkatan dapat membuat satu orang meningkat, dan bahkan lebih banyak orang meningkat. Saudaraku, siapa yang tidak ingin meningkat? Terutama para dewa setengah langka itu, siapa yang ingin melihat batas waktu mereka tiba dan akhirnya mati? Jika Mu Rongyu tidak memiliki kekuatan itu, orang-orang di dunia kultivasi pasti akan mengambil tindakan. Itu seperti sebelumnya berbagai gerbang dikirim ke seluruh dunia untuk memburunya. Namun, karena kekuatan Mu Rongyu terus tumbuh lebih kuat, saat ini, siapa yang berani mengejarnya? Setiap kali mereka melihat Mu Rongyu, sebagian besar biksu akan menghormatinya. Dan beberapa orang bahkan segera memutar arah setelah melihat Mu Rongyu. Semua orang terkejut, tetapi kebanyakan dari mereka pergi dengan cepat,
atau bersiap untuk mengambil ramuan peningkatan sendiri, atau mengirimkannya kepada orang lain. Bahkan Raja Xiaopeng tidak sabar untuk terbang kembali ke Gunung Ajaib. Namun, Raja Kera Kecil dan Tetua Agung Qi yang tidak pergi, tetapi mereka sendiri mulai meminum pil abadi kenaikan dari kedalaman Sekte Sein. Menghadapi godaan Sengxian, mereka tidak bisa bersikap acuh tak acuh sama sekali, dan bahkan tidak bisa menunggu. Tak lama kemudian, di kedalaman Sekte Sein Chaos, semua 100.000 anggota Chaos asli berkumpul di sini. Kecuali mereka yang memegang posisi tetua utama di sekte tersebut, sebagian besar anggota yang tersisa berlatih di kedalaman. Murong Yu tidak memiliki omong kosong tentang para biksu yang telah dikultivasikan olehnya dan setia kepadanya. Karena dia tahu bahwa tidak peduli seberapa sensasional atau bersemangatnya dia berkata, itu adalah omong kosong. Karena pusat perhatian dan kekaguman orang-orang ini terhadap Murong Yu telah mencapai tujuan buta mereka. Tidak peduli apa yang Anda katakan, itu hanyalah lapisan gula pada kue. Namun, ketika Murong Yu membagikan ramuan kebangkitan, para anggota Chaos ini masih sangat gembira, tetapi mereka lebih bersyukur selain pemujaan mereka terhadap Murong Yu. 100.000 anggota, kecuali sejumlah kecil, semuanya adalah yatim piatu di dunia kultivasi, dan mereka dipilih untuk dibawa ke kekacauan oleh Li Men dan yang lainnya. Jika bukan karena Murong Yu, mereka mungkin akan mati kelaparan. Bahkan jika mereka tidak mati kelaparan, mereka sangat menderita. Namun setelah menjadi Hetu Luoshu, kekuatan mereka semakin kuat dari hari ke hari, ini semua dikumpulkan oleh Murong Yu dengan banyak sumber daya. Karena meskipun mereka memiliki kualifikasi yang luar biasa, kebanyakan dari mereka tidak terlalu luar biasa. Dengan kualifikasi mereka, bahkan jika mereka bergabung dengan 10 seni bela diri sebelumnya, mereka tidak akan dapat mencapai prestasi mereka saat ini dalam jumlah waktu yang sama. Semakin kuat mereka, semakin mereka menyadari betapa berharganya sumber daya yang dikonsumsi by Murong Yu untuk mereka. Namun, Murong Yu menghabiskan banyak sumber daya untuk melatih mereka, tetapi kesempatan untuk menggunakannya sangat sedikit. Kecuali yang ada di kota bintang jatuh, aku bahkan tidak menggunakannya. Meskipun ini membuat mereka bersyukur, mereka ketakutan. Saat ini, Murong Yu bahkan membagikan ramuan kebangkitan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ramuan kebangkitan, itu adalah hal baik yang membuat orang melambung di siang hari. Meskipun Murong Yu tidak mengatakan apa-apa, banyak anggota Chaos memandang Murong Yu dengan rasa terima kasih. Engah. Seorang anggota Chaos berlutut di hadapan Murong Yu, tersedak dan berkata, terima kasih atas kultivasi guru suci. Aku pasti akan mengikuti guru suci dalam kehidupan ini dan tidak akan pernah berubah sampai aku mati. Aku akan menunggu sampai aku mati untuk mengikuti Tuan Suci, sampai aku mati. 100.000 anggota yang tersisa berlutut. Apa yang kamu lakukan? Bangunkan aku. Setelah melihat ini, Murong Yu berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, aura besar di tubuhnya bahkan lebih langsung terungkap. Pada saat ini, semua orang yang berlutut di tanah merasakan bahwa kekuatan yang kuat membungkus diri mereka sendiri, dan kemudian langsung mendukung diri mereka sendiri. Semua orang merasa ngeri, dan kekuatan Murong Yu semakin dalam. Bagaimanapun, ini bukan untuk beberapa orang atau puluhan orang. Itu total 100.000 orang. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Murong Yu. Semua orang adalah anggota Sekte Suci dan selalu berada di sisiku. Meskipun mereka bukan muridku, mereka juga muridku. Setiap orang adalah milik mereka sendiri, sebuah keluarga. Kalian adalah murid Sekte Suci, dan Sekte Suci adalah milik kalian. Rumah. Pertumbuhan Sekte Suci membutuhkan kalian. Dan, dahulu kala, aku sudah memberitahu kalian bahwa dunia kultivasi bukanlah panggung kita, dunia kita ada di dunia peri, dan bahkan lebih tinggi. Dan hari ini, saatnya untuk menepati janjiku. Ramuan kebangkitan ini akan membantu kalian untuk membentuk tubuh abadi sesegera mungkin. Semua orang berterima kasih, terima kasih sekali lagi. Auzu.com. Selanjutnya, setelah Murong Yu menjelaskan tindakan pencegahan untuk meminum pil Sengxian, dia memerintahkan semua orang untuk mulai meminum pil Sengxian. Hasilnya, 100.000 orang bubar dan mulai meminum pil Sengxian. Murong Yu sedang menonton dari samping, meskipun dia tahu keajaiban pil abadi, dia masih sedikit penasaran.
Pada saat ini, Murong Yu melihat Duan Muking yang telah meminum ramuan kebangkitan. Kesadaran ilahinya bahkan menyelimuti Duan Muking dan langsung menembus tubuhnya. Pintu masuk ramuan kenaikan meleleh, dan kekuatan yang kuat mulai mengalir ke anggota tubuh, daging, darah, dan tulang Duan Muking. Duan Muking awalnya adalah seorang biksu dalam periode transformasi. Sangat sedikit bagian tubuh fisik yang telah diubah menjadi tubuh peri. Pada saat ini, kekuatan ramuan kenaikan langsung bekerja pada tubuhnya, dan dia mulai mengubah tubuhnya yang belum berubah. Kecepatan cepat, kekuatan obat pil Sengxian sangat mendominasi, tetapi juga tidak lembut. Di bawah pengamatan Murong Yu, dia bahkan melihat bahwa 1/10 dari tubuh Duan Muking telah diubah menjadi tubuh abadi. Ramuan kenaikan dapat mengubah 1/10 dari tubuh peri. Efek obat dari ramuan kenaikan begitu mendominasi dan kuat. Murong Yu melihat anggota Chaos lainnya dan menemukan persamaan dan perbedaan. Beberapa telah mengubah 1/10 dari tubuh peri, sementara beberapa tidak banyak. Terlebih lagi, Murong Yu menemukan bahwa tubuh abadi yang asli lebih banyak berubah, efek dari ramuan yang meningkat relatif kecil, tetapi masih sangat kuat. Duan Muking sangat gembira, dan ramuan yang meningkat kedua ditelan ke dalam perutnya. Murong Yu melihat bahwa ramuan yang meningkat kedua memiliki efek yang sama dengan yang pertama, tetapi efeknya sedikit lebih kecil. Setelah menelan 10 pil ramuan yang meningkat, setengah dari tubuh Duan Muking telah berubah menjadi tubuh abadi. Itu adalah alam setengah peri. 10 pil ramuan yang meningkat memungkinkan seorang biksu dalam periode transformasi untuk mencapai alam setengah abadi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seorang biksu dalam periode transformasi telah dipromosikan ke alam setengah abadi. Tidak seorang pun percaya peningkatan kecepatan yang begitu mengerikan. Ini bukan periode pembangunan pangkalan atau periode rotasi, tetapi alam setengah abadi. Sebuah keadaan yang tidak dapat dicapai kebanyakan orang dalam hidup mereka. Tetapi Duan Muking mengandalkan efek ramuan kebangkitan, dan dia diangkat ke keadaan ini dalam waktu setengah hari. Selain Duan Muking, 100.000 anggota Chaos juga secara bertahap mencapai keadaan setengah abadi. Beberapa mengonsumsi 10 liter ramuan, sementara yang lain mengonsumsi 20 atau lebih. Situasi ini membuat Murong Yu sedikit mengernyit. Sepertinya ramuan kebangkitan tidak memiliki terlalu banyak kekuatan terhadap langit, pikir Murong Yu dalam hatinya. Tidak heran Tetua Qi yang tidak memotret ramuan kebangkitan pada saat itu. Semakin lemah kekuatannya, semakin sedikit tubuh abadi berubah, semakin besar efek ramuan kebangkitan. Namun, seiring dengan semakin banyaknya perubahan pada tubuh peri, peran ramuan peningkatan berangsur-angsur berkurang. Saya tidak tahu berapa banyak ramuan pil peningkatan yang dibutuhkan untuk meningkat dari tahap transformasi ke alam abadi. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan banyak anggota kekacauan masih menyempurnakan ramuan peningkatan. Tidak butuh waktu lama bagi 100.000 anggota untuk mencapai alam setengah abadi. Mereka yang memiliki kualifikasi luar biasa seperti Duan Muking telah mencapai alam peri. Dengan kata lain, sejak saat ini, Sekte Sein telah memiliki 100.000 setengah pembangkit tenaga abadi. Jauh lebih kuat daripada sekolah manapun. Selain itu, ini hanya sementara. 10 ramuan peningkatan meningkat dari tahap metamorfosis ke alam setengah abadi. Dari alam setengah abadi ke alam abadi satu langkah, sebenarnya menghabiskan 50 pil penuh. Namun, dari alam abadi ke alam setengah abadi, bahkan jika Anda mengambil 100 butir, tidak pernah tercapai. Murong Yu mengerutkan kening dan menatap Duan Muking di depannya. Untuk mencapai alam abadi setengah langkah, Duan Muking telah meminum 160 pil ramuan kebangkitan. Namun, pil itu belum mencapai alam abadi setengah langkah. Namun, Murong Yu tidak memiliki banyak hal lain, dan sekarang ia memiliki lebih banyak ramuan. Setelah ia terus memasok ramuan kebangkitan, setelah menelan 200 ramuan kebangkitan, Duan Muking akhirnya melangkah ke alam abadi. Ini hanya Duan Muking, dan bahkan jika beberapa orang telah menelan 200 liter ramuan, mereka hanya mencapai alam abadi. Dan jika Anda ingin sepenuhnya melemparkan tubuh abadi, bahkan jika itu adalah Duan Muking, saya khawatir itu akan memiliki 500 liter ramuan. Meskipun ia telah mencapai alam setengah langkah abadi, hanya setengah langkah terakhir, tetapi setengah langkah terakhir ini adalah rintangan yang paling sulit untuk dilewati.
Sebulan penuh. Dalam sebulan, Duan Muking telah mencapai keadaan setengah langkah abadi dari tahap metamorfosis. Selain itu, Zhang Ao, Wu Feng, Yang Men dan kultivator lainnya yang relatif kuat di masa lalu juga mencapai keadaan setengah langkah abadi. Dan di bawah serangan Pil Murongyu, 5.000 dari 100.000 anggota Chaos sudah lebih rendah dari alam setengah langkah abadi, dan sisanya telah mencapai alam abadi satu langkah. 100.000 peri langkah. Duan Muking menghabiskan 200 liter ramuan untuk setengah langkah dalam keadaan abadi. Di sisi lain, Zhang Ao kurang, tetapi hampir mencapai 200 tablet. Bahkan beberapa yang melangkah ke alam abadi setengah langkah langsung menghabiskan 500 liter ramuan. Bahkan mereka yang baru saja melangkah ke negeri dongeng, beberapa orang telah menghabiskan 500 liter ramuan. Setelah perhitungan seperti itu, dalam bulan ini, Murongyu menghabiskan lebih dari 40 juta ramuan seng. Lebih dari 40 juta. Seberapa besar angka ini? Namun, karena hubungan antara yin dan yang alam semesta dan 3 urat abadi, Murongyu sekarang kekurangan ramuan kebangkitan. Jika memungkinkan, Murongyu bahkan dapat membiarkan semua orang ini melangkah ke alam abadi. Namun, setelah Duan Muking dan yang lainnya memasuki alam abadi setengah langkah, dia menghentikan mereka untuk terus naik. Meskipun fungsi utama ramuan kebangkitan adalah untuk mengubah tubuh fisik, tetapi sementara tubuh mereka terus berubah, alam dan kekuatan mereka terus meningkat. Waktu 1 bulan dari masa transformasi ke alam abadi atau bahkan setengah dari alam abadi telah menyebabkan banyak orang tampak tidak stabil dan terburu-buru. Jika terus berlanjut, saya khawatir akan terjadi kebingungan. Oleh karena itu, Murongyu tidak lagi membiarkan mereka terus meningkatkan kekuatan mereka, biarkan saja mereka mengkonsolidasikan basis kultivasi dan alam mereka saat ini. Selain itu, Murongyu tidak memberi mereka terlalu banyak ramuan promosi. Bukannya Murongyu pelit, tetapi Chengxian terlalu menggoda bagi mereka, dan memberi mereka ramuan kebangkitan, mereka hampir tidak tahan untuk tidak terus meminum ramuan kebangkitan. Jika terus seperti ini, itu tidak akan ada gunanya bagi mereka, dan bahkan akan membuat mereka menjadi gila. Semua orang juga tahu situasi mereka sendiri, dan meskipun mereka masih belum selesai, mereka tetap patuh mengkonsolidasikan alam mereka. Karena Murongyu berkata, selama alam seseorang terkonsolidasi, dia akan terus memberikan ramuan kebangkitan. Bagaimana semua orang bisa menahan godaan ini? Alhasil, satu persatu, mereka mengkonsolidasikan keadaan mereka saat ini. Bahkan jika demikian, sudah ada 100.000 orang abadi di Sekte Sein, dan di antara mereka ada 5.000 orang abadi setengah langkah, meskipun tidak banyak orang kuat di 10 sekte sebelumnya. Ketika Murongyu memusnahkan Su Tianzong sebelumnya, Su Tianzong dianggap sebagai setengah abadi, yaitu sekitar 1.000. Itu tidak setingkat dengan Sekte Sein saat ini. Sekte Sein saat ini, bahkan tanpa Murongyu yang bertanggung jawab, jelas merupakan sekte terkuat di dunia kultivasi. Tidak satu pun dari mereka. Shengzong akhirnya menjadi lebih kuat. Murongyu sangat terhibur, tetapi pada saat yang sama diam-diam bahagia. Melihat sejarah alam pemahaman, aliran mana yang tidak berkembang dan tumbuh secara bertahap setelah periode perkembangan yang panjang setelah didirikan. Bahkan setelah bertahun-tahun berkembang, banyak sekte masih merupakan kekuatan kelas 1, dan ada kesenjangan besar antara mereka dan kekuatan super. Dan Murongyu mendirikan Sekte Sein dalam waktu kurang dari 3 tahun, selain dia, Sekte Sein tidak memiliki master kelas atas, dan bahkan kekuatan kelas 1 tidak dapat menandinginya. Namun, dalam waktu kurang dari 3 tahun, Sekte Sein telah melonjak dari kekuatan kelas 2 menjadi sekte paling kuat di dunia kultivasi. Perkembangan semacam ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Selain formasi abadi besar Sekte Sein, bahkan jika seluruh dunia kultivasi menyerang Sekte Sein tidak akan pernah dikalahkan. Hati Murongyu penuh dengan senyuman. Sebuah lelucon, arai pelindung gunung besar Shengzong, arai abadi besar, didasarkan pada lebih dari 200 artefak abadi. Setelah diaktifkan, bahkan yang abadi dapat dicekik, dan para kultivator di dunia kultivasi akan mati sebanyak yang mereka datangi. Dan akan ada puluhan ribu makhluk abadi setengah langkah di Sekte Suci, dan bahkan mungkin ada makhluk abadi di masa depan. Melihat semua orang telah kembali untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi,
Murong Yu meninggalkan Sekte Suci dan muncul di puncak King Xuan setelah menangani masalah yang ada. Apakah ini ramuan peningkatan? 100.000 ramuan peningkatan. Melihat Murong Yu melemparkan dirinya sendiri sebuah cincin penyimpanan, dan cincin penyimpanan itu dipenuhi dengan ramuan peningkatan 100.000. Meskipun dia selalu tenang dan kalem, Zhao Ziqing memiliki kepribadian yang kalem. Tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Murong Yu mengangguk, kamu dapat menggunakan pil kenaikan abadi ini untuk meningkatkan kekuatan puncak King Xuan, atau untuk meningkatkan kekuatan lembah abadi tersembunyi. Kamu dapat menggunakannya sesukamu, dan aku tidak akan ikut campur. Tetapi, Zhao Ziqing masih tidak dapat menahan keterkejutannya. Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa Murong Yu tiba-tiba memiliki begitu banyak ramuan peningkatan. Perampokan. Ini tidak mungkin, karena tidak ada seorang pun yang memiliki begitu banyak ramuan peningkatan. Selain itu, karena jumlah pilnya 100.000, itu berarti dia memiliki lebih banyak pil di tangannya. Saya tidak kekurangan pil ini sekarang. Jika tidak cukup, tanyakan saja kepada saya, kata Murong Yu sambil tersenyum. Jika bukan karena Zhao Ziqing menjadi orang suci lembah Yingxian, dan dia tidak akan meninggalkan lembah Yingxian, jika tidak, Murong Yu pasti sudah membiarkannya menambahkan sekte orang suci. Namun, tidak banyak orang di puncak King Xuan sekarang, dan bahkan dengan bantuan pil Po Jing dan pil Po Jie dari Murong Yu, sangat sedikit yang berhasil menembus tahap transformasi. 100.000 pil yang naik, meskipun secara nominal diberikan kepada puncak King Xuan oleh Murong Yu, mengapa dia tidak mengambil kesempatan untuk memberikannya kepada lembah Yingxian? Bagaimanapun, meskipun puncak King Xuan adalah kekuatan Zhao Ziqing, itu juga merupakan gunung di lembah Yingxian. Tolong buat pengaturan. Baiklah, omong-omong, berikan sebagian kepada gurumu Huang Furengshui, aku tidak akan mengunjunginya. Setelah tinggal di puncak King Xuan selama sehari, dia menunjukkan latihan Changle Jiangle dan yang lainnya. Murong Yu pergi ke puncak matahari terbenam. Auzu.com, Saudara Murong, apakah Anda di sini? Begitu Murong Yu mencapai Gunung Asahi, dia bertemu dengan Li Sisi, si cantik pertama. Karena Murong Yu dan Li Su seperti saudara, Li Sisi, sebagai saudara perempuan Li Su, tentu saja memanggil Murong Yu sebagai saudara tertua. Murong Yu menatap Li Sisi, yang masih tertutup kain kasa putih dan tersenyum, dan berkata, Saudari Sisi, bagaimana kalau Anda membuka cadar dan membiarkan saudara Anda Murong melihat Anda? Bagaimana kalau saya memberi Anda sebotol obat? Sambil berbicara, Murong Yu menunjukkan sebotol ramuan obat mujarab di tangannya, dan dia melanjutkan, sebotol ramuan ini adalah ramuan obat mujarab. Ada 100 pil di dalamnya. Anda hanya perlu membuka tabirnya untuk mendapatkan 100. Ramuan obat mujarab Li Sheng, transaksi ini benar-benar berharga. Wajah cantik Li Sisi memerah pada awalnya, tetapi kemudian dia terkejut dengan kata-kata Murong Yu. 100 liter ramuan obat mujarab. Dari mana Murong Yu mendapatkan ramuan obat mujarab? Selain itu, dengan karakter dan identitas Murong Yu, dia pasti tidak akan menipu dirinya sendiri. Dengan kata lain, selama dia membuka tabirnya, sebotol ramuan obat mujarab milik Murong Yu adalah miliknya sendiri. Kakak Murong bercanda, Sisi tidak punya apa-apa untuk dilihat. Jauh lebih buruk daripada saudari Ziqing. Li Sisi berkata dengan senyum tersipu. Haha, menurutku juga begitu. Murong Yu tertawa. Kalau begitu kamu masih harus membuka tabirnya untuk Sisi. Li Sisi melirik Murong Yu dengan pandangan kosong. Siapa yang membuatmu begitu misterius? Karena kau memanggilku kakak laki-laki, aku, kakak laki-laki, belum pernah melihat penampilan seorang gadis. Bukankah itu akan ditertawakan orang lain ketika menyebar? Li Sisi tertegun, dan berkata dalam hatinya, ternyata dia begitu memikirkannya. Dia ragu-ragu, ketika Li Sisi hendak berbicara, dia melihat Murong Yu mengangkat tangannya dan melemparkan botol ramuan obat mujarab itu kepadanya. Botol ramuan obat mujarab ini adalah hadiahku untukmu. Jangan ragu, ini memang ramuan kenaikan. Sebelum kata-kata itu jatuh, Murong Yu telah mengguncang sosoknya dan menghilang di tempat. Hanya Li Sisi, yang memiliki perasaan campur aduk, yang tertinggal. Li Su, di mana kau mati? Murong Yu tidak menemukan Li Su di aula, jadi dia berjalan berkeliling dan menemukan Li Sisi lagi. Saudaraku sedang berkultivasi di dekat Xianmai,
dia ingin berjuang agar Asahi mengambil langkah terakhir. Jawab Li Sisi. Si idiot ini, aku bilang aku punya cara untuk membuatnya abadi segera, dan berlatih kentut. Kata Murong Yu sedikit tidak nyaman, lalu melemparkan cincin penyimpanan ke Li Sisi, dan berkata, ada 10 botol di sini. Berikan 1000 pil ramuan kenaikan, dan berikan dia kepada saudaramu. Oh, ya, jika kamu tidak punya cukup, jangan ragu untuk memintanya padaku. Sosok Murong Yu bergetar saat dia berbicara, tetapi dia menghilang lagi. Ini membuat Li Sisi tertegun sejenak. Kapan Murong Yu menjadi begitu populer? Tetapi ketika dia melihat 11 botol ramuan kenaikan di tangannya, dia terkejut. Apakah ini benar-benar ramuan kenaikan? Meskipun pil Sengxian mengandung aura peri yang sangat kaya, Li Sisi masih tidak bisa mempercayainya. Kakak Murong juga benar, hanya menyerahkan begitu banyak pil abadi untuk dirinya sendiri, apakah dia tidak takut bahwa dia memiliki niat yang berbeda? Li Sisi berpikir dalam hati. Sebenarnya, ini adalah ungkapan kepercayaan Murong Yu kepada Li Sisi. Terlebih lagi, bagaimana jika Li Sisi menelannya sendiri? Murong Yu adalah ramuan yang sangat banyak, 11 botol ini bahkan bukan puncak gunung es baginya. Masalah besarnya, gunakan saja 11 botol ini untuk meremehkan kepribadian Li Sisi. Jika ini benar-benar ramuan yang sangat banyak, kakak tidak perlu bekerja keras. Li Sisi memikirkannya, dan bangkit untuk mencari Li Su. Murong Yu muncul di Suan Yuezong kali ini, tetapi tidak berani muncul di kamar tidur Yu Mengqing, hanya muncul di taman terdekat. Bagaimanapun, ada perbedaan antara pria dan wanita, dan pria pasti tidak bisa masuk ke kamar tidur wanita. Dia dan Yu Mengqing agak ambigu pada awalnya, jika mereka terus berkembang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Bajingan, mengapa kamu di sini? Begitu Murong Yu muncul di taman, dia mendengar suara Yu Mengqing. Yu Mengqing jelas sudah terbiasa dengan penampilan Murong Yu yang seperti hantu. Selain itu, karena Murong Yu memberinya hubungan dengan Vena Roh tingkat ke-9 terakhir kali, Yu Mengqing bahkan lebih dekat dengan Murong Yu. Aku merindukanmu. Awalnya, Murong Yu tidak menjawab, tetapi menatap lurus ke arah Yu Mengqing untuk waktu yang lama. Setelah melihat wajah Yu Mengqing yang memerah, dia tertawa dan berkata. Dan wajah Yu Mengqing bahkan memerah. Dasar bermuka dua, mari kita bicara, ada apa dengan Suan Yuezong kali ini? Yu Mengqing memberinya seteguk dan berkata dengan tatapan kosong. Apakah aku seperti orang yang tidak naik ke istana 3 harta karun? Murong Yu tidak hanya sedikit bingung. Kamu tidak terlihat seperti itu, tetapi kamu adalah orang seperti itu. Yu Mengqing bersikap kasar. Murong Yu memikirkannya dengan sedikit tertekan, dan akhirnya dia yakin bahwa Yu Mengqing lah yang menjebaknya. Ya, memang dijebak. Dia tidak pernah menjadi orang seperti itu.